Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kurniawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik mengajar rutin di kelas 9 dengan materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan berkat dari Allah SWT ya. Kelasnya minta tolong pimpin temannya ke depan berdoa. Sini di depan. Ayo. Siapa tahu doa? Ibu cek kehadirannya dulu ya. Kelas 91 ada semuanya ya? Alhamdulillah hadir. Berarti alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa ya. Nah sekarang coba dilihat dulu kebersihan kelasnya. Lihat sampahnya kiri kanan. Ada tidak sampahnya coba. Tapi ibu perhatikan kelasnya bersih ya. 91 ya. Oke, berarti sekarang kalau kelasnya bersih, sekarang coba siapkan dulu bukunya, taruh di atas meja semuanya, buku catatannya, buku tugasnya, LKS-nya, dan buku paketnya ya. Silakan disiapkan dulu dirinya, taruh bukunya semuanya di atas meja ya. Nah, sekarang coba ibu tanya dulu ya. Ibu tanya begini, di rumahnya atau di tetangganya ada tidak di sini murid-muridnya ibu guru yang bertetangga dengan orang yang berbeda? Misalnya yang pertama, berbeda agamanya dengan kalian, kemudian berbeda sukunya dengan kalian, kemudian berbeda ras, artinya berbeda warna kulitnya. Ada tetangganya yang kulitnya hitam, kemudian rambutnya pirang atau bola matanya coklat. Ada tidak di sini yang bertetangga dengan orang yang berbeda? Coba siapa? Ya, Mira, bertetangga dengan orang yang berbeda apa? Berbeda agama. Agama. Siapa lagi ada yang lain? Nah, Egi bertetangga dengan siapa? Berbeda ras. Kalau boleh ibu tahu Mira, tetangganya agamanya apa? Hindu. Kalau Egi? Berwarna hitam. Hitam. Berarti pendatang ya? Pendatang. Ya. Nah sekarang seperti contohnya tadi teman-temannya ada yang bertetangga dengan Mila, bertetangga dengan agamanya beragama Hindu. Kalau Egi dengan suku ras. Iya, berkulit hitam. Sekarang ibu tanya Mila coba. Kalau Mila bagaimana sikapnya dengan tetangganya yang berbeda agama tadi? Saling menghormati. Saling menghormati. Kalau Egi? Saling bertoleransi. Saling toleransi. Bagus sekali ya. Jadi sikap kita dengan orang yang berbeda dengan kita
Tujuannya adalah yang pertama, setelah kalian belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning namanya tentang keberagaman masyarakat Indonesia yaitu dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, nanti kalian dapat yang pertama adalah tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan 5 prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Kemudian yang ketiga, ini tujuannya adalah menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sosial budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah kalian dapat menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dengan benar. Itu tujuan kita untuk belajar hari ini, ya. Nah, adapun model pembelajaran yang dipakai hari ini adalah namanya problem based learning. Nanti kita diskusi menggunakan model itu. Nah, yang akan ibu nilai dari diskusinya tadi ada dua penilaian, ya. Yang pertama itu kekompakan kalian dalam berdiskusi, mencari jawaban nanti di LKPD. Kemudian yang kedua adalah nilai individu. Nilai individu ini dilihat bagaimana keaktifan kalian nanti waktu presentasi dan memberikan komentar atau pertanyaan, ya. Nah, sekarang perhatikan, itu sampaikan materinya dulu sedikit. Kalian perhatikan, kalian catat yang kalian anggap penting, ya. Silakan disiapkan bukunya.
pasti ya. Kalian perhatikan baik-baik videonya ya, catat informasi yang ada di video tersebut ya. Ya sudah diperhatikan videonya ya. Nah sekarang kalian sudah bentuk kelompok, kalian ini ibu bagikan LKPD ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang mana kelompok 4? Kelompok 5. Sudah diterima LKPD-nya? Nah, silakan kalian lihat LKPD-nya, petunjuk kerjanya nanti ada di situ ya. Kalian baca soalnya baik-baik, perhatikan ya. Sudah, silakan mulai dikerjakan. Petunjuknya ada, petunjuk tugasnya ada di LKPD semuanya ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya, cari di buku paketnya ya, cari di LKS-nya. Kemudian bisa dari penjelasan yang ibu kasih tadi ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis ya. Nah, kita sekarang mempresentasikan hasil dari kerjaannya kalian ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Di sini berdiri ya, silakan. Perhatikan ya, ini kelompok 1. Ini yang mempresentasikan di belakang. Nah, perhatikan yang lainnya, perhatikan. Ini kelompok 1, ini mempresentasikan hasil dari kerjaannya ya. Nanti ibu harapkan kelompok yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan atas apa yang dibacakan hasilnya dari kelompok 1 ya. Kita mulai ya. Silakan perkenalkan dulu siapa moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya dan Muhammad Firji, Dewi, Zahra, dan Silva. Ini konflik antar suku. Soalnya besaran nggak? Ya. 1. Jenis konflik. Konflik antar suku tahun 2001. Penyebab konflik ini disebabkan oleh karena kecemburuan sosial atas kedatangan transmigrasi dari Madura. Warga suku Madura telah bertransmigrasi sejak 1930 melalui program pemerintah kolonial Belanda. Warga Madura banyak yang menguasai mata pencaharian di daerah. Aspek budaya turut berpengaruh karena warga Madura kerap membawa budaya asing saat berinteraksi dengan penduduk lokal. Perilaku orang Madura terhadap orang Dayak dan berserakan mereka yang telah menguras dan merusak alam ketidakcocokan antara mereka yang menyebabkan konflik. 3. Akibat konflik tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2001 ketika 2 warga Madura diserang oleh warga Dayak, mengakibatkan lebih dari 500 kematian dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggalnya di Kalimantan. 4. Pencegahannya. Perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura
menghargai tenaga dan kebebasan orang lain. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada. Ya, silakan kelompok 2. Kenapa orang Madura datang ke Dayak? Kenapa orang Madura datang ke Dayak? Ya. Ada satu lagi? Kenapa? Tadi dari kelompok 2, kenapa orang Madura datang ke Dayak? Satu lagi? Ada. Ya, dari kelompok Tidak. 3 ya, silakan. Apakah ada dampak positif dari konflik Sampit? Iya, apakah ada dampak positif dari konflik Sampit yaitu Madura dan Dayak? Satu lagi ada? Ya. Apa peran pemerintah dalam konflik sempit Madura dan Dayak? Apa peran pemerintah dalam konflik Sampit antara Madura dan Dayak? Oke, silakan. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawab satu-satu. Dari kelompok 2 tadi, kenapa orang Madura datang ke Dayak? Karena program transmigrasi dari pemerintah saat itu. Dari kelompok 3, apa dampak positif dari konflik Sampit? Dampaknya memperjelas berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, meningkatkan solidaritas kelompok, persesuaian kembali nilai dan norma dalam masyarakat, munculnya kompromi baru ketika pihak yang berkonflik sama yang kuat. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, karena pemerintah melakukan peningkatan keamanan, menangkap provokator, serta mengevakuasi warga ke tempat aman. Pemerintah juga melakukan perjanjian damai. Oke, ya. Oke, sudah ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita ke kelompok 2 ya. Karena kelompok 2 berperan. Ibu guru ingatkan kembali ini ke kelompok 2 ingin mempresentasikan hasilnya yang tadi itu ya. Seperti yang tadi itu bagus sekali. Nanti ada kalian boleh memberikan tanggapan dan boleh bertanya ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Panyadi. Ini siapa? Ini Bilal dan ini Anissa. Ya, silakan mulai. Konflik antara agama di Ambon 1960. Penyebab konflik agama ini berawal dari seseorang pemuda Muslim, Bugis, meminta uang kepada pemuda Kristen asal Ambon. Tetapi pemuda tersebut tidak memberi sehingga terjadi pertikaian antara keduanya, sehingga pemuda tersebut membawa perang senjata untuk membunuh. Akibat 1. Masyarakat Muslim di daerah Ambon mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Adanya pemblokiran akses pusat kota. 3. Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang kurang di daerah Muslim. 4. Menimbulkan banyak korban jiwa. Upaya pencegahan. 1. Masyarakat harus mempunyai rasa penghormatan antara agama satu dengan yang lain. 2. Masyarakat harus menyadari bahwa suatu agama yang dianut masyarakat membawa kedamaian. Sekian. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? 1. Ada? Ya, silakan kelompok 1. Kenapa bisa terjadi konflik antar agama di Indonesia? Malah di Indonesia hidup berdampingan masyarakat dengan agama yang berbeda. Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Ada lagi? Satu lagi? Ya, silakan. Apakah peran tokoh agama dalam mencegah konflik seperti konflik di Ambon? Oke, jelas pertanyaannya. Oke, silakan ditanggapi dari kelompok 1. Pertanyaan pertama dari kelompok 1. Konflik antar agama bisa terjadi di Indonesia karena tidak adanya rasa toleransi. Toleransi ya, jelas. Oke, dari kelompok ini pertanyaannya silakan. Dari kelompok 3, peran tokoh agama dalam mencegah konflik seperti konflik di Ambon. 1. Mengkonsumsikan agar umat selalu tahan dari jangan mudah percaya dasar desur. 2. Mensalin komunikasi di semua tingkatan kehidupan umat dari atas ke bawah. Oke, sudah ya. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bagus sekali. Silakan duduk.
sesuai ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, setelah tadi kalian melakukan diskusi kelompok tentang berbagai kasus akibat keberagaman yang pernah terjadi di Indonesia, sekarang Ibu Guru tanya dulu, kira-kira yang bisa menyimpulkan siapa? Ya, silakan. Kesimpulannya ya. Sikap kita dalam menyikapi perbedaan atau keberagaman di Indonesia adalah menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Oke, menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Silakan kesimpulannya. Ya, silakan. Konflik yang terjadi di Indonesia cukup banyak diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, ras, karena tidak adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Ya, bagus sekali. Kesimpulan yang disampaikan bagus sekali. Tadi temannya menyimpulkan kalau konflik yang terjadi di Indonesia ini adalah akibat tidak adanya rasa saling toleransi antara satu dengan yang lain. Juga tidak ada sikap saling menghargai satu dengan yang lain terhadap perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Oke ya, bagus sekali. Kalian sudah aktif semuanya. Kesimpulannya juga sudah disampaikan tadi ya. Benar, kesimpulannya itu yang disampaikan oleh temannya yang buat tadi itu ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, coba ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran kita hari ini tentang apa tadi materinya? Tentang keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Tadi juga sudah Ibu menjelaskan ke kalian keberagaman itu apa aja. Ada yang masih ingat keberagaman apa? Agama. Keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian tadi juga sudah Ibu jelaskan tentang apa dampak positif dan negatif dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa? Terjadinya konflik. Kemudian juga sudah Ibu jelaskan tadi tentang 5 prinsip apa? Persatuan dalam keberagaman. Ada yang masih ingat prinsip apa aja? 1 prinsip Tunggal Ika. Yang kedua prinsip wawasan Nusantara. Yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ada lagi prinsip nasionalisme Indonesia. Ya, itu diingat ya. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini tentang keberagaman. Kemudian yang belum kalian pahami yang mana? Sudah paham semuanya? Paham. Bagus, sudah paham ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika belajar hari ini? Senang ya, berarti senang semuanya. Kalau kita senang berarti pelajaran itu mudah kita pahami. Ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, coba kalian dulu untuk mengetahui kalian benar-benar paham atau tidak dengan materi hari ini, kalian kerjakan soalnya ya. Ini soal pilihan ganda ya.